Teman-teman, sekarang kami lagi neduh karena di luar hujan. Sebenarnya kelihatannya kayak udah nggak hujan, tapi itu masih rintik-rintik gitu loh guys. Nah, kami berada di salah satu restoran cetar yang ada di Istiqlal Jatdesi. Jadi di Taksim Square, Taksim Meidana, ya sih bahasa Inggrisnya berarti Taksim Square ya. Kalau teman-teman masuk ke jalanan itu, teman-teman masuk ke Istiqlal Jatdesi, banyak banget restoran-restoran seperti ini. Dan biasanya per porsi itu harganya mulai dari 600 lira. Jadi kalau berdua kira-kira habis 1.300, 1.500 untuk pajak, bahkan bisa sampai 3.000. Karena ini memang kawasan yang sangat mahal. Karena mereka sewanya aja udah mahal banget ya. Oke, sambil menunggu hujan reda, aku mau cerita tentang sejarah Taksim. Jadi Taksim ini merupakan kota yang sangat penting dari zaman dahulu kala, dari zaman masih Ottoman Empire sampai sekarang sudah menjadi Republik Turki. Jadi dulu di abad ke-16 dan abad ke-18, Taksim ini merupakan pusat perdagangan. Dan juga Taksim dikenal sebagai tempat penyimpanan air alias water reservoir, sehingga dari zaman dulu-dulu sekali Taksim ini sudah menjadi tempat pendistribusian air dan perdagangan. Di tahun 1977 Taksim Square yang nanti abis ini kita akan datang itu pernah terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu pembantaian di Hari Buruh. Jadi saat mereka sedang demonstrasi 1 Mei, lalu ada bentrokan massa. Makanya Taksim ini tidak hanya menjadi tempat shopping favorit para turis, tapi juga tempat bersejarah. Nanti teman-teman akan lihat betapa Taksim sangat ramai karena wisata malam. Begitu juga di Istiqlal Jatdesi, begitu juga di daerah sekitaran Taksim itu bagaimana maraknya mall, lalu tempat hiburan, kafe. Karena sampai sekarang orang salah satu tujuannya ke sini adalah untuk jalan-jalan wisata malam di Taksim ini. Oke, kita sudah sampai persis di patungnya. Seperti yang teman-teman lihat, ini karena malam jadi sudah ditutup ya. Biasanya walaupun jam operasionalnya sudah selesai, orang-orang, maksudnya turis yang datang ke sini masih senantiasa berfoto di luarnya. Dan seperti yang teman-teman tahu, di sini ada jalur tramvai. Nah, jalur tramvai ini biasa dilewati tramvai asli yang mereka sudah punya dari tahun 1958-an. Nanti teman-teman akan lihat saat aku berjalan kembali di daerah Istiqlal Jatdesi. Biasanya walaupun malam mereka akan terus lewat-lewat, warnanya tuh merah. Mereka tuh berbeda dengan tramvai yang tadi kita naikin. Oke guys, lagi-lagi cerita tentang Ataturk ya. Di zaman Presiden Ataturk, tempat ini juga masih sering dijadikan tempat penting seperti kalau tadi kan kita bahas untuk tempat berdemo, tapi sini tempat-tempat untuk upacara gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu, hubungan Turki dan Amerika itu sempat baik ya. Di sini ada Trump Mall. Terima kasih Donald Trump. Kalau teman-teman penasaran, suatu hari kalau teman-teman mau ke Turki bisa main ke Trump Mall ini. Tapi menurutku isinya sama-sama aja seperti mall-mall pada umumnya. Toko perhiasan, ada Starbucks. Justru aku malah lebih kepingin ngajak teman-teman ke Simit Sarayu yang tadi. Dan di situ kita akan bincang-bincang tentang simit. Kenapa tentang simit? Karena simit adalah makanan yang sangat berarti bagi masyarakat Turki. Simit ini memiliki filosofi yang dibawa dari dataran Anatolia. Jadi Anatolia itu kayak yang bagian Asianya Turki. Kalau kita kan sekarang di bagian Eropanya. Dan juga açma. Oke. Jadi seperti apa sih simit dan açma itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Yuk mari kita langsung ke Simit Sarayunya aja.
Ini kita masih di area Istiqlal Jatdesi guys, dan di sini banyak sekali tempat oleh-oleh yang murah meriah. Di sini teman-teman gak usah takut kalau oleh-oleh teman-teman gak akan ketipu karena mereka harganya fair ditulis. Cuma yang aku selalu peringatkan ke orang Indonesia yang selalu jadi turis di Turki, jangan makan di restoran-restoran di jalan ya. Maksudnya kalau di tempat wisata, makanlah di mall gitu. Jadi guys, kita akan memasuki jalanan favorit aku sebelum kita masuk ke toko souvenir timbul kesayangan teman-teman itu. Kenapa aku bilang ini favorit? Karena mirip sama jalanan di Paris kalau malam. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Menara Eiffel, terus ada beberapa bukan latar belakang ya, ada beberapa gedung yang cahayanya tuh agak redup gitu, itu mirip sekali sama yang di sini. Cuma versinya ini lebih polos sedikit, kalau di Paris lebih estetik. Para fans Galatasaray, inilah episode khusus untuk kalian. Ini tokonya masih sepi. Ini kita masuk pasti rame nih karena orang Indonesia, positive vibes. Oke, kita lihat-lihat ya. Mereka punya souvenir apa aja dan biasanya kaos-kaosnya keren-keren sih. Ini dia kolaborasi sama Puma. Buat cewek juga banyak. Koleksinya selalu ganti ya. Padahal warnanya tuh begini aja. Aslan, kayak gini aja 1 juta guys. Beli gak ya? Imut banget, enak buat dipukul. Apakah ini tandanya sudah harus beranak pinak? Aku tuh baru tahu loh, kalau Galatasaray itu simbolnya adalah aslan alias singa. Gelas-gelasnya juga bagus. Tapi kayak aku tertarik buat beli tumblernya deh. Murah guys, cuma 100 ribuan. Guys, Taksim semakin malam semakin ramai. Walaupun dingin menerjang dan badai menentang, orang-orang asap nafasku sudah berubah menjadi fog ya. Orang-orang tetap datang, terutama turis-turis untuk berbelanja. Jadi kalau teman-teman datang ke sini jangan lupa selalu pegang erat-erat pasangan dan gadget. Karena di sini banyak, bukan orang Turkinya ya, pengungsi yang agak nakal suka jambret. Orang Turkinya mah enggak ya. Ya di situ Club Click mirip kalau kayak di Serbia namanya Kiev Minelova. Ya, jadi ini karena udah mau Natal makanya ornamennya ornamen Natal. Kalau Idul Fitri, ornamen Idul Fitri. Tapi nggak ketupat juga. Mengajak teman-teman ke wisata malam di Turki, dan ini bukan yang pertama maupun terakhir karena akan ada edisi wisata malam selanjutnya di Turki, edisi Istanbul atau mungkin di kota lain. Nanti kalau ada waktunya aku akan buat wisata malam lagi, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Bye, saya Jasmine dan jangan lupa selalu saksikan Around the World.